hari ini. Nah, Ibu, menurut Ibu nih ada nggak sih kaitan antara keamanan pangan dengan label halal atau dengan konsep halal itu sendiri? Oh ya pasti, karena halal itu juga terikut di dalamnya toyib ya, halalan toyibah. Okay. Dan kebetulan perkenalan dengan Ibu Inung waktu di Jepang juga terkait dengan pangan dan halal. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara halal pasti sebelumnya harus toyib. Nah, toyib sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur, Ibu Inung, bahwa ada B2SA yang sekarang sedang ingin kita gaungkan. Kalau sebelumnya waktu masih kamu kecil dulu, 4 sehat 5 sempurna, betul, sekarang menjadi B2SA gitu B2SA. ya. Jadi SA, B2SA. Itu apa kepanjangannya apa, Bu? Coba. Beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, keberagaman itu dibutuhkan karena saling melengkapi satu dengan lainnya. Jadi ada rumusan 1/6, 1/3 seperti itu. Oh, rumusan jadi ada diagram makanan. Nanti suatu saat kita mungkin bikin podcast baru lagi ya, Bu Inung ya, tentang bagaimana mengajari masyarakat untuk menyediakan di meja makan sesuatu yang seimbang dan aman. Oke. Nah, tapi untuk itu paling penting adalah kita tahu bagaimana memilah atau menyortir apa yang ada di pasar untuk kita sediakan di meja makan untuk keluarga kita. Betapa banyak sekarang kalau kita lihat kan yang impor barangkali, atau mungkin juga sudah ada pengawetnya gitu ya, dan kita mungkin di zaman lalu nggak terlalu sadar bahwa setiap segala sesuatu harus dicuci dulu. Dan kalau kita zaman kecil suka jajan, nggak tahu Bu Direktur dulu ngalamin nggak? Kalau saya suka tuh kayak makan ketoprak gitu ya, atau gado-gado. Lidi. Tapi bukan itu masalah, kan pakai piring tuh. Iya. Tapi kan abang-abang itu nggak pakai dilap dulu nggak piringnya? Nah itu bukan soal dilapnya, dicemplungin di dalam ember. Oh, jadi airnya itu tuh lagi gitu loh. Nanti piringnya keluar kering, dikasih lagi kepada yang lain. Jadi sesungguhnya dalam konsep B2SA itu bukan sekedar kelihatannya bersih, tapi bersih betul melalui air mengalir. Nah itu kan perlu edukasi. Iya.